saudara. Kita harus menghargai, menghormati tubuh dan darah Yesus. Sebab itu harus dilakukan dengan pengertian, dengan iman. Tidak boleh asal-asalan. Kalau kau tidak punya keyakinan, jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Karena sesuatu yang tanpa iman itu dosa. Kalau kau percaya, tubuh darah Yesus akan melindungi engkau sepanjang hidup. Akan menjaga engkau. Karena darah Yesus adalah materai yang kudus, di mana materai darah Yesus akan melindungi kita dari segala yang jahat. Dengan catatan kita pun harus juga sepakat dengan itu. Jadi saudara terkasih, yang selalu setia, biar hanya Engkau Tuhan menopang dan menjaga Gusti yang sampai biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah berkata di hatiku, yang ku puja, yang ku puja, yes, hanya dirimu satu yang selalu. Saudara, perjamuan kudus ini adalah proteksi ilahi atas hidup kita, atas keluarga kita. Dan ini bukan main-main, saudara. Kita harus menghargai, menghormati tubuh dan darah Yesus. Sebab itu harus dilakukan dengan pengertian, dengan iman. Tidak boleh asal-asalan. Kalau kau tidak punya keyakinan, jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Karena sesuatu yang tanpa iman itu dosa. Tapi kalau kau percaya, tubuh darah Yesus akan melindungi engkau sepanjang hidup. Akan menjaga engkau. Karena darah Yesus adalah materai yang kudus, di mana materai darah Yesus akan melindungi kita dari segala yang jahat. Dengan catatan kita pun harus juga sepakat dengan itu. Jadi saudara yang selalu setia, Engkau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah berkata di hatiku, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah berkata di hatiku, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah berkata di hatiku. Shalom, shalom juga yang ada di onsite. Ya, malam hari ini saya akan sedikit memberikan firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam doa syafaat malam hari ini. Saudara, kenapa kita selalu ada doa syafaat, doa bagi bangsa, doa bagi kota, doa bagi gereja, apapun itu namanya doa syafaat, termasuk mau ada KKR, kita doa, kita perangi dan segala macam. Kenapa saudara? Karena kita punya musuh. Amin. Ya kan? Kalau nggak punya musuh nggak perlu doa perang, doa biasa saja. Ya kan saudara? Nah malam hari ini saya akan sedikit memberikan kenapa kita mesti berperang ya. Yang pertama karena memang kita punya musuh. Saudara tahu musuh kita siapa? Musuh kita siapa saudara? Iblis. Karena di 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 itu sudah dikatakan bahwa lawanmu si iblis. Lawanmu, lawan saudara dan saya itu si iblis. Lah iblis itu terus berjalan keliling. Seperti singa yang mengaum-ngaum yang mencari mangsa yang dapat
ditelannya. Perhatikan kata-kata firman Tuhan ini, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Berarti ada mangsa yang tidak dapat ditelan, betul? Kalau firman-Nya katakan ada mangsa yang dapat ditelan, berarti ada mangsa yang tidak dapat ditelan. Tapi yang namanya musuh iblis itu selalu berjalan keliling mencari mangsa yang dapat ditelan. Saudara, iblis atau musuh kita itu tidak pernah berhenti berjalan. Dia tidak pernah malas, dia tidak pernah capek untuk berjalan. Sedang kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan banyak malasnya. Ya atau ya, malas berdoa. Betul? Malas bangun mezbah. Malas baca firman. Lama-lama malas ibadah. Tapi iblis, dia tidak ada malasnya. Dia sangat rajin, bahkan sangat semangat. Lebih dari semangat 45. Karena dia selalu cari mangsa yang dapat ditelan. Nah sekarang tinggal saudara dan saya, jenis yang mana? Jenis mangsa yang dapat ditelan atau jenis mangsa yang tidak dapat ditelan? Oh, yang tidak dapat ditelan cuma 1, 2, 3, 4. Semuanya berarti sebagian besar bisa ditelan kalau gitu ya. Enggak lah ya saudara. Tapi kenapa kita harus perang setiap hari? Saudara, perang itu harus setiap hari. Apa sih diperangi? Kan diperangin apa? Kayak itu ya Bu, yang doa-doa itu. Wah perangnya panjang banget. Kalau doa, kalau sudah kena doa bagi bangsa, pasti yang namanya doa panjang. Minimal setengah jam, tidak ada doa 5 menit. Betul ya? Tidak ada. Bahkan ada yang doa sampai 1 jam, ada saudara. Kenapa? Karena kita punya musuh. Dan saudara, apa yang diperangi? Saudara, perang itu bukan soal peperangan yang penghulu pemerintah, roh-roh jahat yang ada di udara. Perang di dalam diri kita sendiri ini loh. Memerangi kesombongan kita, memerangi kemalasan kita, memerangi kelemahan-kelemahan kita, memerangi kebebalan kita, memerangi keegoisan dalam diri kita, bahkan memerangi kepahitan, kekecewaan, kebodohan. Banyak sekali yang ada di dalam diri kita yang perlu diperangi. Kalau kita nggak pernah perang, iblis itu, apa saudara? Gampang menelan kita. Bukan cuma menyamar, gampang menelan kita. Tapi kalau kita sering perang, iblisnya lama-lama begini, jangan deket-deket sama orang ini. Soalnya deket-deket yang diikat. Aku diikati terus, gak bisa apa-apa. Itu namanya iblisnya saudara. Diikat, dihancurkan. Coba kalau Eli doa, kan gitu. Diikat, dihancurkan. Bakar lagi. Jadi makanya iblis kalau tiap hari kita ikat, patahkan, hancurkan, bakar lagi. Dia lama-lama sudah jerah untuk dekat dengan kita. Betul gak sih? Jerah. Cedek-cedek. Belum cedek wis dibakar, belum dekat wis dibakar. Itu terus iblisnya. Jadi iblisnya lama-lama lari sendiri. Tapi kalau kita tidak pernah perang, tidak pernah diperangi iblisnya, ya dia nyaman tinggal di dalam kita. Bahkan tidak hanya nyaman, dia sudah menjerat, menangkap hidup kita. Kita sudah masuk di dalam jeratnya, perangkapnya iblis. Sehingga saudara sulit untuk mau keluar. Keluar dari kemalasan aja. Malas berdoa aja. Ayo, sulit kan? Mau doa males, nak tidur. Nanti aja lah jam 9. Mari jam 9 sibuk kerja. Nanti aja siang. Ya kan? Siang masih belum bisa, masih sibuk. Nanti aja sore. Sore belum pulang. Nanti aja malam. Malam ngantuk tidur. Lah kapan doanya? Doa aja belum apalagi perangnya saudara. Lah makanya iblisnya senang. Lalu iblisnya ngomong gini di dalam diri kita. Kerjawo terus aja. Sibuk aja terus. Supaya kamu gak berdoa. Jadi kamu gak perang-perang.
Ojo kayak Eli gitu, perangi terus ya. Jangan kayak Bu Jenny gitu, ikat, patahkan, hancurkan. Wah, aku terus kalah terus gitu. Jadi iblis cari orang-orang yang seperti ini. Yang tidak bisa melepas. Yang tidak bisa merdeka. Dia cari itu orang yang dapat ditelan. Tapi kalau saudara perangi terus, gak usah jauh-jauh perang yang roh-roh yang ada di udara. Roh yang di dalam diri kita aja dulu. Peperangan itu banyaknya saudara, diri kita nih yang harus dimenangkan. Amin. Dari kemalasan aja nomor 1. Dari kebodohan, dari kesombongan, belum keegoisan kita, belum pembenaran diri kita, belum apa lagi, banyak kali. Itu yang diperangi harusnya setiap hari, yang ada di dalam diri kita. Makanya saudara, banyak kali kan saya sudah bicara, kalau sudah waktunya doa bagi bangsa, pasti yang ikut sedikit. Tidak ada doa yang ikut ribuan, itu KKR. Tapi nanti bakalnya ada pendoa 5.000. Amin. Nah, ya saya harus punya iman itu saudara, betul? 5.000. Karena apa? Supaya orang Kristen anak Tuhan itu mengerti bahwa iblis selalu berjalan keliling. Tidak usah jauh-jauh, di sekeliling kita ini loh saudara. Tidak usah jauh-jauh. Bahkan kalau dia sudah nyaman dalam diri kita, ya di dalamnya kita. Dia nyaman. Makanya kita dibuat segala macam membuat kita supaya tidak berdoa. Berdoa aja tidak bisa, apalagi doa perang. Betul enggak? Baru berdoa saja. Tidak punya waktu, apalagi kalau sudah masuk dalam peperangan. Iblis paling enggak suka. Makanya kalau saudara kemarin dikasih tentang Roh Isabel, ya, yang memotong destiny, roh Isabel itu ya iblis saudara. Betul? Roh-roh jahat. Itu yang dia cari, bukan anak Tuhan yang suam-suam. Bukan anak Tuhan yang biasa-biasa sebagai jemaat. Yang dia cari anak Tuhan yang sungguh-sungguh, bahkan yang mencari mengejar destiny. Bahkan yang terus mencari Tuhan, yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, itu yang dicari sama roh Isabel. Lalu kalau saudara, ini semua sudah pelayanan saya bilang. Terus kita tidak pernah usir itu. Kita tidak pernah berjaga-jaga, tidak pernah usir itu roh Isabel. Ya kita akan dipotong destiny-nya di tengah jalan sama roh itu, roh Isabel. Nah itu yang namanya kita juga harus perangi. Makanya di 1 Petrus 5 katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jaga itu, berjaga-jaga dalam arti waspada, siap sedia, berdoa perangi. Kalau sudah tahu kita ini ada di garis depan, kalau sudah tahu kita ini dalam ranah pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu pasti dikejar sama iblis, ditangkap, dihancurkan supaya destiny kita tidak sampai. Itu saudara, kalau sudah tahu itu harusnya kita doa perangi terus tolain semua. Rancangan roh Isabel, rancangan pekerjaan iblis, mau menggagalkan destiny, mau menggagalkan tujuan hidup yang sudah dirancangkan Tuhan dalam hidup kita. Itu ditolak dalam nama Tuhan Yesus. Itu namanya perang. Amin. Tapi kalau saudara nggak pernah, biasa-biasa saja, ya haleluya. Makanya iblisnya juga tenang. Lalu dia membisikin gini, kan enggak apa-apa toh. Kamu enggak berdoa, buktinya juga kamu bisa pelayanan. Berhasil? Berhasil. Iblisnya akan bisikin itu saudara. Kamu enggak bangun mesbah, enggak apa-apa kan? Enggak terjadi apa-apa kan? Pelayanan kan juga masih jalan. Tapi saudara, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Jangan dikira kita semua pelayanan berkenan saudara. Apakah itu berkenan? Kebanyakan kita pelayanan sudah pakai kekuatan diri. Akhirnya melarinya ke rutinitas. Kebiasaan melayani, oh ya sudah itu aja kok. Sudah biasa. Gitu ya. Ya kan sudah biasa akhirnya. Biasa mimpin pujian, biasa kok. Ya sudah enggak usah doa, pokoknya nanti maju.
Kalau mau mimpin pujian aja doanya. Kalau setiap hari nggak usah doa. Buktinya bisa kok. Nanti iblis akan bicara itu dalam diri kita, saudara. Tapi apakah itu yang kau persembahkan itu persembahan yang harum di hadapan Tuhan? Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Nah, kita sering-seringnya sudah ditipu oleh iblis. Karena iblis itu memang penipu. Dia hanya satu pekerjaannya. Mencuri, membunuh, membinasakan. Tidak ada yang lain. Sekarang apa yang kita takutkan? Kebanyakan anak-anak Tuhan takut untuk doa perang. Sampai yang katanya Bu Winda mukanya kayak muka perang terus kan. Ya kan? Jujur saudara, identitas kita sebagai tentara sama identitas kita sebagai jemaat beda. Betul nggak sih? Kalau tentara, coba perhatikan kalau tentara-tentara atau polisi-polisi atau TNI kita. Dia punya apa? Tubuh yang tegap, betul? Tubuh yang sehat, betul nggak? Rambut yang cepak, ya kan? Rapi, ya toh? Rapi kan? Terus dia pakai apa lagi? Pakai seragam yang menandakan identitasnya dia di TNI, di polisi atau di Brimob dan sebagainya. Itu kan identitas, pakai seragam. Sudah pakai seragam, pakai topi, pakai pangkat kalau punya pangkat. Pasti ada saudara, iya kan? Pakai pangkatnya, kemudian apa lagi? Pakai perlengkapan senjatanya dipakai. Sepatunya juga beda dengan sepatu sipil, betul? Kalau saudara pakai sepatu high heels, dia enggak bisa tentara pakai sepatu high heels. Enggak bisa perang. Lah jujur memang beda. Dia punya kewibawaan. Dengan yang sipil kan beda. Kenapa? Dia menunjukkan identitasnya. Nah, sama sebenarnya kalau kita prajurit-prajuritnya Tuhan menunjukkan identitasnya, saudara. Betul? Beda dengan jemaat biasa. Tapi saya kasih tahu saudara, tidak perlu takut untuk doa peperangan. Kebanyakan orang takut serangan balik. Daripada diserang balik, lebih baik saya cari amannya, tidak doa perang. Karena saudara belum tahu bahwa kita doa perang itu sudah diberikan Tuhan kuasa. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kuasa kita pribadi. Amin. Kita diberikan kuasa. Jadi setiap orang itu dikasih kuasa. Sejak kita jadi anak Tuhan, terima Tuhan Yesus, kita jadi anak Allah. Kalau kita jadi anak Allah, langsung Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, Roh Allah itu dikatakan lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi. Berarti kita punya kuasa. Kita baca ayatnya. Matius 10 ayat 1. Jadi kita tidak perlu takut untuk kita berperang karena Tuhan memberi kita kuasa untuk mengalahkan si jahat. Matius 10 ayat 1 dikatakan ini, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi apa? Kuasa kepada siapa? Mereka. Mereka ini murid-muridnya. Dia panggil 12 muridnya, Tuhan itu memberikan apa? Kuasa kepada mereka. Untuk apa kuasa itu? Untuk apa? Baca saudara. Untuk mengusir roh-roh jahat. Kalau ada roh jahat, itu rohnya satu atau banyak? Banyak. Nah kalau saudara sendiri satu, mengalahkan roh jahat, bisa atau enggak bisa? Bisa, karena kuasa sudah diberikan. Dikatakan gini, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi kita sudah diberi kuasa saudara. Kalau murid-muridnya diberi kuasa, kita kan muridnya Tuhan Yesus, betul enggak? Kita juga diberikan kuasa. Jadi saudara ngusir roh jahat itu bukan tanpa kuasa Tuhan, tapi pakai kuasa Tuhan. Makanya dikatakan firman Tuhan, Tuhan memberikan kuasa untuk mengusir
roh-roh jahat. Lukas 9 ayat 1. Saya tunjukkan ayatnya supaya saudara mengerti. Jadi tidak takut untuk mengusir setan. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Amin. Tuhan itu bukan hanya memberikan kuasa, tapi dia memberikan tenaga. Kuasa tadi itu usir setan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak, aku usir kaunya. Nah itu usir setan, saudara. Amin. Tenaganya saudara untuk menguasai setan. Bukan setan yang menguasai kita. Jangan dibalik, saudara. Kalau setan menguasai kita, berarti kita kesetanan. Nah, kalau kesetanan ya itu tadi. Yang marah tetap marah, yang sombong tetap sombong, betul nggak? Yang egois tetap egois, kesetanan. Karena kita tidak bisa menguasai setan. Padahal Tuhan memberikan kita tenaga, saudara. Jadi saudara ngejar setan itu perlu tenaga, betul nggak? Iya kan? Nah, tenaga itu untuk menguasai setan. Tenaga dan kuasa, double loh saudara dikasihnya. Amin. Bukan hanya kuasa saja, tapi tenaga diberikan pada kita. Jadi apa yang kita takutkan? Takut bu, aku lihat setan yang wedi. Di kamar mandi kalau malam-malam takut aku. Cari mamaku supaya gak barengi. Atau cari suamiku. Nah saudara sama setan yang bertakut gimana caranya ngusir setan. Tidak perlu takut. Karena kita sudah diberikan tenaga dan kuasa. Jadi kalau ada iblis dalam diri kita, saudara harus tahu ini roh apa. Iblis itu punya nama saudara. Kayak tadi apa tadi? Isabel. Nah itu kan ada namanya, betul gak? Roh Isabel, iya kan? Kalau saudara marah itu emosi terus, namanya roh emosi. Kasih namanya supaya tepat gitu. Iya kan? Nah makanya kita kalau doa selalu minta nama. Namanya siapa? Jadi kita tuh harus tahu namanya supaya apa? Kita doanya spesifik. Langsung tuh kalau kita nembak tepat pada sasaran. Lalu kita perintahkan malaikat. Jama itu ya. Lepasin. Nah itu perintah saudara. Kalau sudah diikat kita perintahkan. Kan firman Tuhan katakan apa yang diikat di bumi akan terikat di surga. Betul? Apa yang dilepaskan di bumi akan terlepas di surga. Begitu diikat kita lepaskan. Kita percaya dengan iman yang teguh. Dikatakan tadi di 1 Petrus 5. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi iblis itu harus dilawan. Bukan didiamkan. Kalau saudara sampai tidak bisa berani melawan iblis, tidak menggenapi firman Tuhan itu loh. Betul. Firman Tuhan di 1 Petrus 5 katakan, lawanlah dia. Dianya itu iblis si jahat. Dengan iman yang teguh. Kita punya iman bahwa saat kita perangi, saat kita lawan, kita punya iman, kita menang. Amin. Itu saudara. Karena kalau kita punya musuh, tujuan satu kita menang. Kita menghancurkan musuh, kita melawan musuh, kita membinasakan musuh. Tapi kita akan menang. Keluar sebagai pemenang. Itu tujuannya. Amin. Jangan kita terbalik, kita dimusuhin sama setan. Diperangkap sama setan. Akhirnya kita tidak berdaya. Tidak bisa melawan. Sakit pun kita tidak bisa melawan. Betul? Kelemahan-kelemahan tubuh kita tidak bisa melawan. Padahal saudara diberi kuasa untuk, apa itu tadi? Menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Amin saudara. Ini ada kuasanya. Lalu ada satu ayat lagi. Lukas 10 ayat 19.
Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Saudara sudah diberikan kuasa untuk injak di kakinya, injak. Ular itu lambang setan. Amin saudara. Kalajengking lambang yang menyakitkan. Betul enggak? Itu kita injak. Lalu saudara apa? Bahkan kita diberi kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Berarti saudara kekuatannya lebih besar dong daripada musuh. Kalau kita diberikan kuasa untuk menahan, berarti kekuatan kuasa yang diberikan oleh Tuhan itu lebih besar daripada kekuatan musuh. Sehingga musuh itu bisa kita tahan. Amin. Kita dorong keluar. Seperti itu saudara. Makanya saudara kalau perang punya satu tenaga, punya roh keperkasaan, roh keberanian. Amin. Jangan perangnya ngambang ya. Kalau perangnya ngambang ini dalam nama Tuhan Yesus aku usirnya keluar. Keluar, gak keluar saudara. Amin. Soalnya firman Tuhan katakan Yesus itu menghadik setan-setan. Bukan satu setan. Selalu dikatakan di sini setan-setan, roh-roh jahat. Berarti tidak hanya satu, banyak. Makanya saudara tidak perlu takut. Jadi kalau nanti ada doa bagi bangsa, ada doa seperti ini. Nah saudara kalau pas waktunya didorong Tuhan usir setan, harus berani. Katakan dengan perkasa, dengan keras, dalam nama Yesus. Nah, kayak Eli gitu. Iya kan? Baru dalam nama Yesus setannya sudah lari terbirit-birit. Betul? Belum sampai diikat aja sudah lari. Iya kan? Nah seperti itu. Nah saudara makanya saudara itu diberikan kuasa sangat dahsyat dan luar biasa. Amin. Fasilitas kuasa apapun yang sudah Tuhan berikan bagi kita itu sangat besar. Hanya sayangnya anak-anak Tuhan banyak yang tidak mempergunakan. Dan kebanyakan memang ditipu iblis apa? Jangan perang-perang. Nanti apa? Serangan balik itu paling banyak di mana-mana. Serangan balik. Saudara sebenarnya kalau kita ya, saya nanti kasih syaratnya. Syarat utama untuk kita mau masuk di dalam peperangan, itu adalah hidup dalam kekudusan. Hidup di dalam kebenaran. Kalau kita sudah hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, kita tidak perlu takut iblis akan menyerang kita. Bahkan dia dekat sama kita sudah tidak perlu takut. Dia gak akan berani dekat-dekat saudara. Karena kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup di dalam kekudusan. Kita hidup menjalankan firman Tuhan. Iblis pasti akan lari. Makanya dikatakan di Yakobus, tunduklah kepada Allah, maka iblis akan lari. Tunduk itu kita melakukan. Betul? Taat melakukan kebenaran. Hidup di dalam kekudusan. Yang membuat iblis bisa serang balik kalau kita buka celah. Kalau kita buka celah, iblis pasti masuk. Baru celah sedikit aja, dia harus langsung masuk. Apalagi buka pintu lebar-lebar dengan berbuat dosa. Pasti iblis masuk. Bersama siapa? Teman-temannya. Firman Tuhan dikatakan waktu iblis diusir, dia keluar. Tapi dia cari tempat. Betul gak? Dia mengembara cari tempat, dia tidak dapat tempat. Lalu dia ngintip, aku tak kembali ke rumahku. Rumahku itu kita saudara, hidup ini. Oh rumahnya kosong, pas buat dosa lagi. Dia akan masuk lagi bawa teman-temannya,
bawa 7. Makanya tambah jahat. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang melakukan kebenaran, hidup di dalam kekudusan senantiasa, gak perlu takut iblis akan nyerang kita. Dekat aja dia gak berani. Amin. Karena kita ada terang Kristus. Terang sama gelap menang siapa? Terang. Ada terang Kristus. Ada cahaya kemuliaan Kristus. Amin. Yes, dia berani. Tapi begitu saudara buka celah, kegelapannya ngintip. Betul enggak? Lah iblis itu karena dia jalan terus, loh ini buka pintu. Langsung saudara, tanpa permisi dia langsung masuk. Makanya orang itu bisa tambah jahat. Dan tentunya saudara di dalam doa peperangan itu ada beberapa, kalau di kami di Pasda itu sudah diajarkan. Sebelum kita masuk di dalam doa peperangan kita harus menguduskan diri. Harus itu. Setiap kali kita mau masuk di dalam doa kita selalu menguduskan diri. Kalau kita terus menerus menguduskan diri, saudara, iblis gak akan pernah masuk dalam hidup kita. Amin. Bukannya kita terus harus hidup, gak bisa hidup kudus, bisa saudara. Bukannya kita juga tidak pernah salah, bisa. Tapi kita tuh begitu kita salah, cepat kita balik. Amin. Sehingga tidak ada kesempatan untuk iblis masuk dalam hidup kita. Selalu ini saudara. Saya tanamkan dari dulu kita diajarkan selalu masuk mau di dalam doa, mau di dalam pelayanan, mau di dalam apapun. Kita harus menguduskan diri lebih dahulu. Gak bisa saudara kita tiba-tiba masuk pelayanan tanpa kita menguduskan diri. Dari pagi sampai malam kita ngapain kita gak tahu saudara. Betul gak? Entah itu pikiran kita sudah negatif, betul? Hati yang sudah panas dan sebagainya, terus tiba-tiba kita langsung masuk pelayanan. Meskipun pelayanannya cuma asyir. Amin saudara. Meskipun pelayanannya saudara cuma kolektan. Jadi jangan suka beda-bedain pelayanan. Wah kalau yang di mimbar harus kudus banget. Kalau yang di luar mimbar gak apa-apa lah. Mari ngamuk sedikit gak apa-apa kok. Kan gak ada yang tahu. Memang saudara gak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Tuhan. Tuhan itu menyelidiki hati kita yang terdalam. Itu syarat yang paling utama itu kudus. Kalau kita benar-benar kudus saudara, kita gak takut apapun ngadapin iblis. Apalagi kalau kita ini punya mezbah doa setiap hari. Hubungan yang terhubung terus dengan Tuhan. Amin. Ini penting saudara. Saya tanamkan ini penting. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Sebagai orang yang melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Harus wajib punya mezbah doa. Pribadi dengan Tuhan. Saudara, bagaimana kita punya pengurapan yang lebih, bagaimana kita punya kuasa yang lebih, bagaimana kita dapat hikmat kalau kita tidak pernah punya hubungan keintiman dengan Tuhan. Sedang setiap kali saudara melayani itu perlu hikmat, betul enggak? Perlu pengurapan daripada Tuhan, perlu kuasa daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya kalau kita melayani, itu kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Itu. Kalau saudara punya mezbah, hubungan yang intim dengan Tuhan, bagaimana kita punya hikmat, kuasa pengurapan yang daripada Tuhan, kemudian apa yang kita bagikan kepada orang yang kita layani. Gak ada saudara. Apalagi minyak. Minyak itu harus minta setiap hari. Kita harus minta minyak yang baru, rapan yang baru, betul?
Karena setiap hari kita sudah pakai minyak itu. Dan sudah keluar. Kalau itu lama-lama saudara tidak pernah isi kembali, lama-lama kering, habis kering. Makanya kadang-kadang kita lelah, letih, bosan, jenuh, betul enggak? Dalam pelayanan. Karena kita kehabisan minyak. Dan minyak itu yang bisa membakar, menyalakan api roh di dalam diri kita. Yang membuat gairah, yang membuat semangat. Firman Tuhan dikatakan Tuhan memberikan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Itu selalu baru, bagi setiap hari harus baru. Gak ada yang lama, harus baru. Dan saya menghimbau, bukan menghimbau sih, mewajibkan yang di sini. Semua ini saya pikir semua sudah hamba-hamba Tuhan, sudah melayani. Wajib punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Enggak ada yang amin. Apot Bu, apot. Wajib saudara. Kalau enggak saudara enggak bisa dapat pengurapan yang lebih, kuasa powerful yang lebih daripada Tuhan. Karena tenaga dan kuasa itu juga diberikan pada saat saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Punya mezbah dengan Tuhan. Jadi kalau saudara mau usir setan, gimana tenaganya, gimana kuasanya kalau kita tidak pernah punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bahkan kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, rahasia itu dibukakan. Disingkapkan, apa ya Tuhan, ini yang menghalangi, ini apa ya. Nah itu disingkapkan. Amin. Itu pasti Tuhan singkapkan, ini yang menghalangi, ini yang menghalangi ini. Kita berdoa untuk gedung. Sudah disingkapkan. Banyak itu saudara penghalangnya. Saudara berdoa ya, khusus cuaca. Sudah dibuka. Nanti ada cuaca gelap yang akan menghalangi di tanggal 17. Harus didoain saudara. Yang ikut cawan doa, ini PR. Doain tiap hari. Amin. Makanya saya jadi doa perang nih. Amin. Perangi. Minta angin timur daripada Tuhan. Menggembuskan semua awan gelap. Amin. Keluar dari kota Surabaya. Lemparkan di laut sana. Ya kan? Amin saudara. Harus punya seperti itu. Ada angin timur dari mana Bu? Ada ayatnya. Ada saudara. Saya tidak sempat buka. Nanti lain kali aja saya buka semuanya. Ada itu ayatnya. Itu senjata Tuhan. Amin. Angin timur yang keras menyibakkan apa? Air laut Tebro. Betul nggak sih? Nah itu ayatnya sudah di situ. Di Musa itu Keluaran 14. Betul nggak? Itu kalau kita doa sepakat, saya percaya itu hari tanggal 17, 15, 16, 17, 18 saya minta cerah. Amin. Saya tidak minta hari tanggal itu, tapi saya minta mulai tanggal 15, 16, 17, 18 cerah, tidak ada hujan. Karena itu yang akan menghalangi, saudara Tuhan itu akan pas buka. Kenapa ada hujan? Kenapa ada awan gelap? Itu menghalangi jiwa-jiwa yang datang. Lalu yang di gedung sudah dibuka. Itu ada roh-roh yang akan mencuri firman Tuhan. Dari mana? Dari penguasa roh-roh yang ada di PG Junction. Tapi puji Tuhannya saudara, Tuhan memberikan janji tangan Tuhan sudah di atas PG Junction. Malaikat-malaikatnya sudah mengikat roh-roh itu. Amin. Sudah diikat. Dan malaikatnya sudah berjaga-jaga mengelilingi PG Junction. Saudara tapi jangan lepas ya. Saya minta saudara tetap doa sampai hariannya. Amin. Amin saudara. Ya makanya itu perlu perang. Ya roh-roh itu ada banyak saudara di sana itu. Jangan dikira enak-enak santai-santai. Banyak. Lalu ada panah-panah api si jahat
yang akan menyerang daripada pembicara. Dengan apa? Dengan sakit, dengan kelemahan. Itu sudah dibuka. Makanya kalau kita doa, langsung Tuhan buka. Ini. Wah, kita saudara tinggal perangin tuh. Makanya saudara kalau perang lalu kemudian dibuka ini, senang kayak nonton film. Kayak nonton film perangin ini. Oh ini lari kemana, perangin lagi. Ini belum selesai, perangin lagi. Seperti itu saudara. Makanya gak selesai 1 jam. Amin. Seperti itu. Ya, jadi kita harus merangi itu dengan iblis sampai tuntas. Artinya sampai dia tidak bisa bergerak. Sampai tuntas. Jangan dibiarkan setengah-setengah. Ya, habisin sungguhan. Seperti itu. Amin. Oke. Dan selalu saudara tentunya kita punya syarat yaitu hidup dalam kekudusan. Yang kedua selalu minta urapan dan minyak yang baru. Terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian minta pengawalan malaikat dan pelindungan darah Yesus. Betul? Tutup bungkus darah Yesus setiap pribadi, keluarga, semua pekerjaan, pelayanan, ekonomi, kesehatan, semua kita tutup bungkus darah Yesus. Itu perlindungan. Amin. Kalau sudah dapat perlindungan yang daripada itu, kita mengenakan perlengkapan senjata Allah yang di Efesus 6. Itu perlengkapan senjata Allah harus dikenakan. Amin. Baru kita perang. Itu syaratnya saudara. Ya, jadi saudara kalau kita mau perang, kalau saudara mau masuk di dalam doa, kekudusan lebih dahulu. Syaratnya itu, enggak bisa saudara, enggak bisa kudus. Setengah-setengah aja abu-abu, enggak bisa saudara. Kalau saudara abu-abu diserang sama iblis, karena iblis itu tahu kok kita abu-abu apa enggak. Dia tahu persis. Amin saudara. Ya, jadi ini sedikit tentang bagaimana kita perang, kenapa kita perang, karena kita punya musuh. Dan kita sudah diberikan Tuhan kuasa dan tenaga, amin. Kita tidak perlu takut. Asalkan saudara ngikuti tadi syaratnya kekudusan, minta minyak urapan yang baru, minta minyak yang dari Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus sebab roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi. Dan Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan kita dalam berdoa. Di Roma 8 ayat 26. Betul? Nah setelah itu saudara minta pengawalan malaikat yang membentengi, yang melindungi, yang memagari kita. Seluruh keluarga, jangan lupa, jangan cuma pribadi, tapi seluruh keluarga. Amin. Semua ada di dalam perlindungan darah Yesus. Kalau sudah tutup bungkus darah Yesus, aman saudara. Pasti aman. Ya, kemudian baru pakai perlengkapan senjata Tuhan, baru perangin. Jangan saudara tidak lewatin ini. Karena iblis tahu kedodoran kita loh. Kelemahan kita, celah yang terbuka tahu. Makanya kita harus beresin dulu pribadi pas pribadi, baru masuk di dalam doa. Amin. Kenapa kita kalau di pasda selalu ada yang doa pembukaan, selalu doanya itu dulu. Karena untuk meng-cover kemungkinan ada yang gak siap. Betul? Yang datang tidak siap. Jadi kita meng-cover. Istilahnya begitu saudara. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kebocoran demi kebocoran. Bahkan serangan-serangan. Saudara, serangan itu tidak kelihatan. Tiba-tiba saudara pulang marah-marah. Betul enggak? Mari doa perang di sini pulang marah-marah. Mari doa perang di sini pulang hati enggak enak. Nah itu sudah saudara kebocoran. Harusnya kita pulang jarah. Betul enggak? Kita pulang bawa kemenangan. Kita pulang bawa damai sejahtera karena kita menjarah. Habis perang kita jarah saudara. Rebut kembali. Itu namanya perang. Amin. Seperti itu. Tapi kalau saudara pulang. Misalkan di sini perang. Kemudian pulang saudara. Malah tukaran. Malah berkelahi. Ya kan. Panas hati, emosi. Lah saudara kebocoran. Kok bisa bocor? Nah koreksi. Tadi gimana? Makanya sebelum kita
Kami kalau di Pasda selalu kita cover dulu semuanya. Karena takut itu. Nanti pulang juga begitu, kita kebasin semuanya dulu. Tolain dulu semuanya, baru pulang. Baru doanya pulang. Amin. Itu hanya penjagaan semuanya. Karena yang datang tuh ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Kalau sudah mengerti mereka pasti sudah persiapan dari rumah, sudah persiapan. Sebenarnya seorang tentara masuk ke medan perang itu dia sudah siap, bukan tidak siap. Amin. Kalau tentara tidak siap jangan masuk ke medan perang. Jangan masuk di pasukan. Karena dia akan ketembak lebih duluan. Karena tidak ada persiapan. Apalagi nggak pakai perlengkapan senjata. Iya kan? Wah ditembak sungguhan saudara sama musuh. Itu gambarannya seperti itu. Jadi kalau kita sebagai tentara-tentara Tuhan, pasukan-pasukan, dikatakan pasukan, itu harus siap saudara. Amin. Bukan cuma kelompok ini pasukan, karena sering doa jadi pasukan, kayak gitu saudara. Dedel duel nanti ditembakin musuh. Amin saudara. Jadi saudara bisa mengalahkan musuh. Musuh apapun. Mau musuh penyakit di dalam hidup kita. Mau musuh kekurangan dalam hidup kita. Apapun. Bapak kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah ini firman-Mu tertanam di dalam loh hati kami yang paling dalam. Dan Roh Kudus Engkau memberikan pengertian, penjabaran lebih baik lagi dalam setiap kami. Sehingga kami boleh mengerti arti peperangan karena kami punya musuh. Dan kami tidak mau dikalahkan oleh musuh. Tapi kami mau mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami keberanian. Berikan kami roh keperkasaan. Bahkan Kau memberikan kami kuasa dan tenaga. Untuk mengusir setan-setan dan roh jahat. Bahkan mengusir semua kelemahan-kelemahan tubuh. Bahkan sakit penyakit di dalam diri kami. Oleh sebab itu Tuhan kami mengucap syukur karena kuasa-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami percaya Tuhan Kau menatang kami di telapak tangan kanan bawa kemenangan. Dan kami percaya setiap doa kami yang berkuasa itu mendatangkan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.